Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya cara menyerut dan meratakan permukaan talenan end grain. Seperti yang kita tahu, menyerut atau meratakan permukaan kayu laminasi dilakukan setelah selesai pengekleman. Di sini saya ukur kembali tebal talenan saya untuk menentukan lebar kayu penopangnya nanti. Lebarnya 4,5, lalu saya ukur kembali panjangnya, lebarnya, lalu saya lebihkan 2 cm untuk nanti tempat lubang sekrup di kayu penopangnya. Untuk kayu penopangnya saya gunakan kayu jati Belanda. Saya ukur panjangnya dan saya ukur sisi panjangnya, lalu saya ukur sisi pendeknya. Kemudian saya rapikan sisi-sisinya agar nanti bisa berdiri stabil ketika digunakan sebagai penopang untuk menyerut. Lalu saya ukur 5 cm untuk lebarnya, sama dengan tebal talenan tadi, cuma saya lebihkan ukurannya. Di sini saya membelah kayu penopangnya agar lebarnya sama dengan tebal talenannya. Nanti kayu penopangnya ada 4, 2 di sisi panjang dan 2 di sisi kiri. Sebenarnya meratakan permukaan talenan bisa dilakukan dengan menggunakan mesin thickness spanner dilanjut dengan mesin drum sander. Hanya saya tidak punya kedua mesin tersebut, jadi saya gunakan mesin-mesin yang saya punya. Lalu saya potong crosscut untuk penopangnya. Untuk memotong crosscut, memotong melawan serat kayu, gunakan slide seperti yang saya gunakan ini, agar lebih aman, tidak terkena resiko kickback. Karena memotong crosscut menggunakan fence sangat tinggi berisiko kickback. Lalu saya tinggikan mata gergajinya sedikit lebih tinggi dari kayu yang akan dipotong. Saya menggunakan kayu tebal 2 cm. Lalu saya gunakan stop block agar panjangnya sama. Kemudian saya potong sisi pendeknya juga. Saya ukur dan saya lebihkan untuk tempat skrup nantinya. Saya gunakan stop block lagi. Lalu saya susun penopangnya di sekeliling talenan tadi. Kemudian saya klem menggunakan pipe klem sebelum saya skrup agar kayu tidak bergerak dan kayu penopang itu melekat erat ke talenannya. Perhatikan celah antara talenan dan kayu penopang, usahakan jangan sampai ada celah agar aman ketika diserut nanti, karena kalau ada celah walaupun sedikit, nanti di situ akan menyebabkan si talenan rusak ketika diserut ya. Saya bor dulu sebelum saya skrup agar kayu penopangnya tidak pecah. Saya menggunakan skru panjang 5 cm dan saya skrup atas dan bawah masing-masing 2 buah untuk penopangnya. Hati-hati saat mengebor dan menyekrup, jangan sampai terkena talenannya. Sebelum diserut nanti, pastikan talenan dan penopangnya itu melekat erat, jangan sampai melorot.
Mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi permukaan talenan ini tidak sama tingginya, selisih sekitar 2-3 mili. Memang sengaja saya lebihkan agar nanti diratakan waktu menyerutnya. Oke, ini saya serut bagian belakangnya dulu. Pastikan talenan kencang menempel ke penopangnya. Saya olesi minyak dulu permukaan bawah mesin serut saya, lalu mulai saya serut menyilang. Serutnya pelan-pelan aja, makannya sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak. Di sini saya tidak ragu waktu mendorong mesin serut karena ada penopangnya, jadi saya yakin aman. Dan memang sampai selesai aman, tidak ada pinggiran talenan yang rusak. Diserut sambil dirasakan permukaannya, mana yang masih cembung kita makan lagi pakai mesin serut. Yang penting makannya jangan banyak-banyak. Saya balik, jadi misal dari tadi nyerut dari titik A ke titik B, maka dibalik ke titik B ke titik A, karena bila tidak dibalik pasti selisih ketebalannya, maksud saya nggak sama. Saya serut lagi sambil terus rasakan mana bagian yang belum rata. Total waktu penyerutan ini kurang lebih 8 menit kalau nggak salah, bolak-balik ya, 8 menit. Cuma saya percepat ini biar nggak kelamaan. Kemungkinan yang termakan sekitar 2 mili dari total tebal talenannya. Selalu lebihkan project yang kita buat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kalau misalnya ngepas ukuran waktu bikinnya, nanti waktu tersebut dia pasti akan berkurang. Lalu saya balik, ini bagian atasnya, dan saya saat menyerut bagian atasnya jauh lebih berhati-hati karena ini bagian yang nantinya akan dilihat terlebih dahulu. Ini juga sama, pertama saya serut menyilang dulu untuk menyamakan permukaannya, lalu saya serut lurus. Pelan-pelan aja nyerutnya biar tidak rusak. Biar tidak termakan terlalu banyak. Setelan mata pisau gunakan mal bawaan mesin serut, karena biasanya kalau nyerut menggaris itu karena pisaunya tidak sejajar, tidak lurus. Fungsi mal mata serut itu untuk meluruskan posisi blade. Dan saya waktu menyerut ini tidak mengalami garis-garis. Ya garis ada, cuman nggak terlalu parah. Serut serata mungkin. Kalau bisa rata 100% ya syukur, tapi biasanya nggak mungkin. Selisih setengah mili nggak apa-apa, yang penting jangan selisih 1 mili. Selisih setengah mili itu nanti akan kita hajar pakai mesin amplas. Ini saya cek kerataannya, alhamdulillah rata. Mungkin tidak terlihat di kamera, tapi masih ada selisih setengah mili lah, nggak sampai 1 mili. Setengah milinya itu yang nanti kita haluskan lagi pakai mesin amplas. Saya pakai mesin amplas Gerinda karena udah nyaman pakai itu. Mesin amplas kotak berfungsi, cuman dia lebih ke finishing kalau mau di finishing. Oke, lanjut mesin amplas.
setelah ini lanjut ke part 2. Saya sengaja bagi 2 videonya agar tidak kepanjangan. Di video kedua nanti ada juice grooving, lalu bikin pegangan, coakan buat pegangan, dan oiling, finishing pakai minyak. Lanjut di video kedua.